Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas lagi tentang soal CPNS untuk tahun 2024 tentang seleksi kompetensi bidang terkhusus untuk soal pengolahan database, yaitu dengan Structure Query Language atau SQL Part 5. Nomor 1. Nah, di sini dikatakan ada dua buah tabel dalam database, yaitu misalnya tabel anak perempuan dan tabel anak laki. Field yang ada pada tabel anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama, yaitu nomor ID, nama, asal kota. Perintah untuk melihat anak perempuan dan anak laki-laki dari kota yang sama dari tabel yang berbeda adalah misalnya dari bawah, pilihan A adalah select bintang from anak perempuan N, anak laki-laki, where anak perempuan, koma asal sama dengan anak laki, koma asal. B, select bintang from anak perempuan and anak laki, where anak perempuan, titik asal sama dengan anak laki, titik asal. C, select bintang from anak perempuan, koma anak laki, where anak laki perempuan, titik asal sama dengan anak laki titik asal. Dan E, select bintang from anak perempuan dan N, anak laki, where anak perempuan titik asal sama dengan anak laki titik asal. Kita jawab. Perintah SQL untuk menampilkan data seluruhnya adalah select ya. Jadi select bintang kalau seluruhnya ya. Jadi kita bisa menggunakan select bintang. Selanjutnya adalah from table 1, 2 dan seterusnya ini untuk mengambil data dari beberapa tabel. Jadi karena ini tabelnya ya. Jadi from hanya cuma dua itu anak. Jadi tabel anak perempuan, koma anak laki-laki. Kan di sini adalah pakai koma ya. Kemudian selanjutnya adalah where, itu memberikan kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Jadi di sini ya, kemudian karena anak ada dua tabel penggunanya maka from anak perempuan dan from anak laki-laki ini tadi ya. Nah, sedangkan untuk kondisi ini yang tadi where itu anak perempuan where anak perempuan ini maksudnya tabel anak perempuan titik asal sama dengan tabel anak laki titik asal karena dia dicari dengan asal yang sama. Jadi perintahnya adalah select from anak perempuan, anak laki. Kemudian kita lihat di sini jadi select bintang from anak perempuan, anak laki yang merupakan tabel ya, seperti pada ini tadi. Ini syntax form. Kemudian where anak perempuan titik asal sama anak laki titik asal. Jadi di sini where-nya syarat kondisi menampilkan dua tabel dengan field asal yang sama. Ya, jadi dari tabel anak perempuan dengan asal, kemudian tabel anak laki dengan asal. Di sini katakan select bintang from anak perempuan, anak laki, jadi dari dua tabel, di mana tabel di tabel anak perempuan asalnya itu sama dengan di tabel anak laki asal. Jadi jawaban yang benar adalah D, select bintang from anak perempuan, anak laki, where anak perempuan titik asal sama dengan anak laki titik asal. Selanjutnya, nomor yang kedua. Nah, dikatakan di sini adalah jumlah isi data dari penggabungan dua tabel, yaitu tabel 1 dan tabel 2, yang fieldnya sama, yang itu yaitu nomor ID dan nama. Serta masing-masing tabel 1 adalah isinya ada 5, tabel 2 adalah 7. Dengan namanya kondisi cross join, yaitu penggabungan ya. A dan cross join saja adalah, jadi langsung saja di cross join adalah A 15, B 20, C 25, D 30, dan E 35. Kita jawab. Nah, perintah untuk cross join ya. Select bintang from tabel 1, cross join tabel 2. Nah, di sini hasilnya adalah perkaliannya jumlah data tabel 1 dengan jumlah data tabel 2. Nah, berarti kalau jumlah perkalian maka tabel 1 kan jumlahnya 5. Kemudian tabel 2 ada 7 sehingga jumlahnya adalah tabel jumlah pada tabel 1, rekornya maksudnya, kemudian dikali dengan jumlah rekor tabel 2. Sehingga jika bermanfaat mohon di-share ya. Hasilnya adalah 5 kali 7 sama dengan 35. Jadi dengan mudah kita bisa menjawabnya. Nah, itu berada pada pilihan E ya. Jadi 35. Kemudian nomor yang ketiga,
Ada dua tabel ya, ini agak-agak panjang ya, agak sulit mungkin. Ada dua tabel yaitu A yang memiliki field ID pegawai, nama dan gaji. Dan B, tabel B memiliki field ID departemen, ID pegawai, jadi samanya dengan ID pegawai dan nama departemen. Kemudian C akan dibuat yang berisi field ID pegawai, nama yang kita ganti menjadi aliasnya ada nama pegawai, kemudian gaji dan nama departemen. Nah, sintaksnya kira-kira adalah A, create table. C, as select pegawai. Titik ID pegawai, ya, titik ID pegawai, ID jadi pegawai, tabel pegawai ke tidak deh pegawai, koma pegawai titik nama as nama biaya pegawai dan pegawai gaji. Kemudian B nama departemen from A, inner join B on pegawai ID pegawai sama dengan B pegawai ID pegawai. B create table A, C as A titik ID pegawai, A nama pegawai, B gaji, B nama departemen, from inner join B on A ID B O ID pegawai. C create table C as select A ID pegawai, A nama as nama pegawai, kemudian A gaji, B nama B titik departemen, from inner join B on A ID pegawai or B ID pegawai. D create table C as select ID pegawai, nama A nama as nama pegawai, kemudian A gaji, B nama departemen, from inner join B on A titik ID pegawai sama dengan B titik ID pegawai. Dan E create table C as select A tabel A ID pegawai, koma tabel A nama as nama pegawai. Nah, tadi dia minta diganti ya. Kemudian B nama departemen, from inner join B on A titik ID pegawai N B ID pegawai. Nah, kira-kira yang mana cocok? Kita jawab. Create table 1 ID ini untuk membuat tabel itu tinggal begini, create tabel dan isinya adalah ID dan nama. Ya. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Kemudian kita harus mendefinisikan ini secara umum. Nah, ada definisi variabelnya. Kemudian kalau kita membuat tabel dari dua atau lebih tabel yang isinya digabungkan ke satu tabel itu, ataukah diambil beberapa bagian dari tabel-tabel yang ada, maka pertama kita harus membuat seperti ini, create tabel C ya. Yang ini misalnya tabelnya C ya. S karena kita berpedoman tadi soal. Ini artinya membuat tabel baru bernama C. Kemudian asnya itu adalah nama field yang berasal dari field tabel lain ya. Jadi kita gabung tadi. Asnya itu dinamai dengan apalah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita tulis create table C as. Nah, kan di atas ini create table 1 ini sekedar contoh saja untuk penggunaan create table ya. Nah, kemudian create table C as. Nah, asnya ini yang tadi field yang lain, dan caranya adalah select A ID, A-nya itu kelas A tadi, tabel A. Kemudian A nama itu kita ganti menjadi nama pegawai ya. Di bagian tabel yang baru nantinya. A gaji, kemudian B diambil nama departemen. Berarti kita tambah di sini ya. Nama departemen ya. P departemen, jadi memilih kolom yang dimasukkan ke dalam tabel baru yaitu ID pegawai, nama dengan alias nama pegawai, gaji dan nama departemen. Jadi ada yang diambil dari kedua tabel dari A dan tabel dari B. Jadi kita bisa tulis select ID pegawai, A nama as nama pegawai, padahal tadi nama itu di A itu tabel A itu cuma nama. Kemudian kita ganti di Suka dengan videonya? Like dong. tabel C menjadi nama pegawai. Kemudian A titik gaji sama hanya B nama departemen. Ya, kemudian selanjutnya adalah from. Jadi kita mengambilnya dari mana gitu. Jadi from jadi menyebutkannya ya, from A misalnya menyebutkannya dari tabel A. Jadi sini kita tulis ya. Nah, kemudian ada inner join B on A. ID maksudnya on pada tabel A, ID pegawainya itu sama dengan tabel B yang ada pegawai juga. Nah, jadi kita tulis di sini, itu menggabungkannya, join tabel A dan B berdasarkan kecocokan ID pegawai.
Jadi langsung saja from inner join B. A join B on A titik ID pegawai sama dengan B titik ID pegawai. Jadi yang menjadi tolak ukur di sini adalah yang memiliki ID yang sama. Kita masukkan ke dalam satu tempat supaya tidak ada double ID dan double ID dan data yang salah. Jadi kalau double ID kan tambah banyak dan tambah tidak jelas datanya. Nah, seperti tadi pada bagian nomor 2 itu ada misalnya 5 rekor di tabel 1, kemudian 7 rekor tabel 2. Ya, tinggal dikali supaya mengetahui berapa jumlahnya itu ya. Seperti ini kalau lebih dari satu atau kita tidak berdasarkan ini ya kan banyak sekali rekor-rekor yang tercipta yang tidak dibutuhkan. Nah, dari sini setelah kita lihat tabel CA select, sudah penjelasannya sudah ada ya. ID ini memperlihatkan ID pegawai dan A ini dinamakan pada nama pegawai dan A gaji dan B dan apartemen itu masukkan dalam field untuk tabel C. Di mana dari semua itu yang bisa masuk itu adalah jika di tabel A ID pegawainya sama dengan tabel B ID pegawai. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Jadi jawaban yang benar adalah D, create tabel S. C, as select I, E, tabel A, titik ID pegawai, A, titik nama, as, nama pegawai. Kemudian A, titik gaji, B, nama departemen. From A, inner join B on A, titik ID sama dengan B, titik ID pegawai ya. Nah, itu. Selanjutnya kita menyimak kata-kata. Semoga bisa menjadi penyemangat untuk ujian-ujian selanjutnya. Jangan jadi kupu-kupu yang hanya menikmati keindahan bunga, tapi jadi lebah yang rajin mengumpulkan madu pengetahuan. Jadi janganlah jadi orang malas belajar, dan jadilah orang yang rajin yang akan ilmu pengetahuan. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.